Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi. Puji Tuhan, kalau saya masih bisa menjumpai sahabat lewat tayangan anamnesis ini setelah menghilang beberapa waktu karena saya sempat harus beristirahat karena cedera tulang belakang. Diawali dengan Rabu Abu pada tanggal 17 Februari yang lalu, kita mulai memasuki rangkaian Masa Raya Paskah. Nah, lagu-lagu yang akan kita nikmati dan coba resapi tentu akan terkait dengan Masa Raya Paskah ini. Ngomong-ngomong, adakah lagu-lagu himne yang kalau sahabat menyanyikannya atau mendengarkannya bisa membuat sahabat mbrebes mili? Itu istilah Jawa, berlinang air mata, sekurangnya dipenuhi rasa haru. Bagi saya, salah satu lagu yang masuk dalam kategori tersebut adalah lagu kita hari ini. Aslinya lagu ini berbahasa Jerman dengan judul Herz liebster Jesu yang diciptakan oleh Johann Hermann. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris berjudul Ah, Holy Jesus. Mari kita nikmati. This upon thee, alas, my treason, Jesus hath undone thee. 'Twas thy Lord Jesus, it was denied thee, I crucified thee. Shepherd, for the sheep is offered, the slave hath sinned, and the Son hath suffered for our atonement, while he nothing heedeth. God intercedeth.
Johann Hermann, dia dilahirkan tanggal 11 Oktober tahun 1585 di tengah-tengah keluarga Protestan kelas menengah di kota kecil yang bernama Rauten di Silesia, sekarang wilayah Polandia. Johann sebenarnya anak keempat. Ada juga yang mengatakan anak kelima. Tapi yang pasti kakak-kakaknya meninggal ketika mereka masih kanak-kanak. Johann pun sempat sakit keras sewaktu kanak-kanak. Dan saat itulah ibunya bernazar bahwa kalau Johann sembuh, maka ibunya akan menyekolahkan Johann agar ia menjadi hamba Tuhan. Johann menempuh pendidikan sampai sekolah menengah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Wollau. Tahun 1602 ia pindah ke Fraustadt dan tinggal bersama seorang teolog yang bernama Valerius Herberger. Johann ia bekerja sebagai juru tulis Herberger dan sebagai tutor untuk putra Herberger. Disinilah kemampuan Johann menulis puisi mulai berkembang. Setahun kemudian ia pindah ke Breslau dan studi di Gymnasium Elisabethanum dan kemudian Gymnasium Brugge. Di sana ia mendapat kesempatan untuk membacakan puisi-puisinya, menuliskan dan membacakan pidato-pidato. Tahun 1607 Johann dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Namun ia berhasil dibujuk oleh walinya, Baron Wenzel von Rothkirch, untuk ikut bersama dia dan kedua anaknya dalam trip keliling Eropa. Maka baru tahun 1609, Johann bersama dengan kedua anak Baron von Rothkirch berangkat ke Universitas Strasbourg. Di sana Johann mengikuti perkuliahan teologi, retorika, dan hukum. Tapi baru setahun di Strasbourg, Johann harus pulang ke Rauten karena infeksi pada matanya. Atas rekomendasi Baron von Rothkirch, Johann ditabiskan dan diangkat menjadi diaken di Gereja Lutheran Kuben pada tahun 1611. Beberapa hari kemudian, pendeta di gereja itu yang memang sudah lanjut usia meninggal. Dan Johann kemudian diangkat menjadi pendeta di sana. Pada masa itulah Johann juga menikah dengan seorang perempuan bernama Dorothea Feige, putri wali kota Rauten. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, riwayat Johann diwarnai oleh berbagai kesesakan. Tahun 1613, kota Kuben dilanda wabah. 3 tahun kemudian, terjadi kebakaran hebat yang hampir menghancurkan kota itu. Tahun 1617, Dorothy, istri Johann, meninggal dunia. Tahun 1618, mulai peperangan 30 tahun melanda Eropa. Peperangan yang telah membinasakan jutaan jiwa penduduk negara-negara di Eropa pada saat itu. Tahun 1623, Johann yang mulai mengalami gangguan pada tenggorokannya yang membuat ia sulit untuk berkhotbah. Lalu antara tahun 1629 sampai 1634, kota Kuben beberapa kali dijarah oleh pasukan Katolik dari Liechtenstein. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa
justru pada masa-masa sulit inilah Johann yang mempublikasikan koleksi himne ciptaannya yang ditulisnya, yang dibuatnya di tengah-tengah segala kesesakan itu. Dipublikasikan dalam sebuah kumpulan atau koleksi lagu yang diberi nama Devoti Musica Cordis, Haus und Herz Musica, House and Heart Music, tepatnya pada tahun 1630. Nah, salah satu dari 49 himne dalam kumpulan ini adalah lagu Herzliebster Jesu. Aslinya himne karangan Johann Hermann ini terdiri dari 15 bait. Setiap bait masing-masing berisi 4 baris kalimat singkat namun syarat makna. Terjemahan lagu Herzliebster Jesu ke dalam bahasa Inggris yang paling umum digunakan adalah terjemahan Robert Bridge. Dalam terjemahan yang ditulis sekitar tahun 1897 ini, Robert mengambil 5 bait dari aslinya 15 bait. Baris pertama dari bait pertama diterjemahkan Robert dengan kalimat, "Ah, Holy Jesus, how hast thou offended?" Yang kemudian dijadikan judul lagu untuk sebagian besar terjemahan lagu Herzliebster Jesu ke dalam bahasa Inggris. Di dalam kumpulan lagu Kidung Jemaat, kita menemui lagu ini dengan judul Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Yaitu Kidung Jemaat nomor 167. Dan salah satu lagu yang jumlah baitnya paling banyak dalam Kidung Jemaat, 12 bait. Melodi yang dikenakan pada himne karya Johann Hermann ini juga bermacam-macam. Yang paling banyak digunakan, seperti dalam Kidung Jemaat nomor 167, adalah melodi yang diciptakan Johann Krüger pada tahun 1640. Berarti sekitar 10 tahun setelah Johann Hermann menciptakan lagunya, syairnya. Menurut para ahli, Johann Hermann mendapatkan inspirasi untuk lagu ini entah dari teks Latin karya Bapa Gereja Agustinus yang hidup antara tahun 354 sampai dengan 430, atau tulisan karya Jean de Fecamp hidup antara tahun 1000 sampai dengan 1079. Seorang kepala biara yang pemikiran teologinya sangat berpengaruh di awal abad ke-11. Puisi karya Jean de Fecamp dipublikasikan dalam sebuah buku devosi berjudul Meditationes Sanctorum Patrum yang terbit pada abad ke-15. Sahabat, dari manapun juga inspirasi yang diperoleh Johann Hermann di dalam lirik himne ini, kita bisa melihat dan merasakan pergumulan batin Johann yang terkait baik dengan latar belakang situasi zamannya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga kesesakan yang dialami Johann secara pribadi. Dalam syair yang ditulisnya, Johann menggambarkan penderitaan yang Yesus alami dan kontribusinya, peranannya, bagiannya di dalam peristiwa penderitaan serta kematian Yesus. Kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati himne ini sangat reflektif, mendorong kita untuk menyimak
apa alasan sesungguhnya sehingga Yesus disalibkan? Tidak lain, Ia telah disalibkan karena dosa dan kesalahan kita. Dia yang tidak berdosa telah mengorbankan diri menjadi tebusan bagi manusia dan dunia yang berdosa, yang bersalah kepada Allah. Semua Yesus lakukan hanya karena Dia mengasihi kita. Selanjutnya, himne ini mengajak kita merenungkan dengan sungguh-sungguh respon kita terhadap kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita lakukan untuk memasyurkan kasih-Nya? Apa yang layak kita persembahkan sebagai balasan atas pengorbanannya? Yohanes menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat kita perbuat. Bahkan ibadah kita pun tidak akan setara dengan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya. Tapi ada yang bisa kita persembahkan kalau kita sungguh-sungguh bersyukur dan mengasihi Dia. Yohanes mengatakan persembahan hati, kebersediaan kita untuk menyangkal diri, memikul salib, pertobatan yang sungguh-sungguh, itulah yang kita bisa persembahkan bagi Yesus. Tapi untuk itu pun kita membutuhkan kehadiran dan karya Roh Kudus. Itulah juga isi permohonan di dalam lagu ini. Berilah Roh Kudus-Mu memerintah aku, ikuti jejak-Mu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, barangkali kita hampir tidak pernah menyanyikan lengkap ke-12 bait lagu Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Seperti terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 167. Sekarang saya mengajak sahabat membuka Kidung Jemaat 167. Dan mari kita resapi kata-kata dari syair lagu itu.
kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kalau kami merenungkan dengan serius, benarlah apa yang dikatakan oleh lagu ini, bahwa segala penderitaan, segala kesengsaraan sampai kematian Yesus Kristus tidak lain adalah juga disebabkan kesalahan dan dosa kami satu persatu. Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang berdosa ini. Mampukan kami, seperti diingatkan syair lagu ini, untuk merespon cinta kasih dan pengorbanan Kristus dengan benar, yaitu lewat kesungguhan kami, kebersediaan kami untuk menyangkal diri, menjalani pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup setia mengikut Yesus. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya, khususnya di dalam masa minggu-minggu Prapaskah ini. Biarlah kami boleh memanfaatkannya untuk belajar, untuk berlatih, menyangkal diri, berbalik kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 65 ini. Tuhan kiranya yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan tetap beserta kita.